Ya pasal UU ITE tahu lah itu kan memang ada yang untuk ada yang untuk dan untuk Pas untuk yang untuk kiri nih, kirinya di gini nih. Set. Tapi kalau misalkan yang untuk kanan, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Down to Earth ID. Jadi masih bersama dengan gue Gasan Syaki Kalbak. Dan kali ini gue akan membahas tentang yang lagi viral. Tapi sebelum kalian nonton panjang lebar, gue mau kalian nonton video ini sampai lengkap agar banyak sekali pembelajaran yang akan kalian dapatkan. Pasti kalian udah tahu lah tentang bintang Emon yang diserbu buzzer RP. Karena dibilangnya itu menggunakan sabu atau narkoba gitu. Tapi kan udah dibuktiin karena bintang Emon ini cukup berani menurut gue dan cukup menjadi seorang influencer yang membawa pengaruh dan berani gitu. Cukup bijak sih, gue akuin, gue applause dulu. Jarang gitu influencer yang ya kritik-kritik pemerintah, rata-rata kan udah cari aman buat duitnya dan lain-lain. Gue mau bacain dulu dari buzzer RP ini. Demi menjaga stamina menjadi komika Emon mengakui memakai narkoba nggak sengaja. Bro Emon mulai gelisah, takut dites urin oleh aparat. Jangan pakai sabu bro kalau mau doping. Masa depanmu menjadi taruhan. Ini gue nggak ngerti ya. Maksudnya kan ketika kita telah lebih baik ini kan fake account atau akun-akun palsu gitu yang dibuat emang secara sengaja untuk gimana gitu. Atau memang menurut gue sih udah terorganisir cuy. Kayak gini-gini tuh nggak seketika ini doang. Banyak banget loh kritikus-kritikus yang diserang secara personal, bahkan mereka tuh nggak bisa beradu argumentasi. Mereka tuh hanya untuk menyerang personal aja. Menurut gue sih ini bodoh banget gitu. Jadi di sini gue salutnya juga banyak banget influencer yang mendukung bintang Emon ini. Salah satunya Panji ya. Cuman emang kalau Panji itu menurut gue sih dia punya idealisme yang dipertahankan gitu ya. Sekarang Indonesia tahu bintang Emon melakukan hal yang benar karena fitnah oleh organisator akun-akun ini mengungkapkan bahwa mereka ada di posisi yang salah. Lalu ada Fiersa Bersari juga dan Ari Kriting. Bintang Emon baik banget, gak pernah narkoba dari dulu sampai sekarang. Kalian tanya aja semua yang kenal bintang di desodoran rokok aja diogah. Sering diledekin di tongkrongan karena gak punya sejarah bandel. Nah tapi yang gue bingungin adalah ada orang dari Charlie Wijaya cuy. Jadi gue heran aja gitu ya. Ada gitu orang yang ngelaporin demi kebaikan kayak gini tapi jadi dari Charlie Wijaya nih. Charlie Wijaya laporkan bintang Emon ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Saya telah melaporkan saudara BE atau bintang Emon kepada Direktorat Jenderal Aplikasi ya, dan saya telah dicacat dengan nomor tiket sekian. Kenapa saya melaporkan? Bagi saya hakim sudah melaksanakan tugasnya dengan semestinya dan kita tahu bersama kedua pelaku sudah diadili dan divonis bersalah serta dipenjara. Wow, gue sedikit miris sih cuy. Gimana ya? Gini, secara logika aja ya, yang terang-terangan buzzer RP ini nyerang si bintang Emon dan hoax loh, dan udah dibuktiin kan itu fatal loh nyebarin hoax. Mana UU ITE yang katanya menjadi pasal yang diidolakan? Apakah pasal UU ITE ini hanya untuk menyerang sekelompok orang yang tidak setuju dengan pemerintah? Apakah memang UU ITE ini tidak diterapkan secara maksimal? Dan ya nanti gue takut salah ngomong, jadi ya biarkan komentator kalian yang berkomentar gimana nih pasal UU ITE yang ngelihat dari bintang Emon kayak gini. Ini kan sebenarnya kalau gue lihat dari video hanya sekedar komedi ya cuy, nggak, kenapa harus baper gitu loh. Jadi Charlie Wijaya ya, saya tidak ada mengatasnamakan kader termuda Partai Solidaritas Indonesia. Gue nggak menyerang fisik atau apapun. Nah ini buat teman-teman juga, jangan mentang-mentang dia Tionghoa atau Chinese, jangan sampai ada ras di sini. Kita tetap menghargai. Ya itu kan hak-hak orang itu ya gitu ngelaporin. Walaupun sebagai orang kita juga bisa beropini ya, itu mungkin itu hak mereka. Tapi di sini adalah kenapa akunnya ditutup pas bro? Wadidaw cuy, gue ngeliat dia, gue ngestok buat cari bahan dan ternyata dia belum cukup mental untuk siap dibully netizen atau beradu pendapat. Ya begitulah ya, ketika memang dia ingin mencari sensasi tapi tidak siap,
sangat disayangkan. Masih muda loh. Dan semoga buat Wijaya dia semakin sehat, kita doain. Karena anak muda ini walaupun nggak berbuat salah ya, tapi ya gitulah. Pokoknya mungkin dari titik ini dia bisa belajar juga gimana menanggapinya. Jangan karena mungkin dia ada di posisi aman, jadi berbuat yang senyamannya mungkin gitu. Maksudnya gini, jadi jangan sampai memang dia punya background dari partai dan seolah-olah partai itu melindungi lo gitu. Jangan sampai. Karena kita lihat benar dan salah itu bukan tergantung partainya. Kita mau bacain kritikan dari netizen. Hukumnya dibercandain, komedinya dibaperin. Gimana, setuju nggak? Kayaknya lebih lucu negara ini kali ya. Lebih lucu negara ini. Maksudnya gini, lucu dalam artian bagus gitu. Kayak bagus, lucu ya. Kan menteri-menteri juga banyak yang melawak juga kan. Dia banyak yang menghibur gitu. Walaupun bukan itu tugasnya. Tugasnya kan untuk kerja dan semacamnya. Cuman adalah, kalau kalian tahu kan menteri banyak banget yang berstatement gitu kayak ngelawak gitu. Ya gue nggak menyerang kayak gitu sih. Cuman emang di sini gue tekankan adalah kerja aja buat jadi seorang menteri. Seperti yang ada takut kalau lucu sampai harus membungkam komedian. Gue setuju banget sih. Dalam konteksnya kan dia seorang komedian ya, yang memang punya hasrat melucu gitu bawaan, dan itu tidak bisa dipaksakan. Dia berkomentar menurut gua lucu, dan kalau mungkin menurut mereka itu tersindir ya memang merasa ya udah gitu. Pagi-pagi lihat trending bintang Emon difitnah pakai narkoba. Makin yakin kalau buzzer RP memang bener ada dan nyata. Ini kayaknya anak telat gaul deh. Lo baru tahu kalau buzzer RP itu ada. Mana aja, cuma nggak apa-apa. Ini kan buat kesadaran ya. Dan ini punya dampak yang cukup baik gitu. Parah, komika bintang Emon dikritik soal putusan jaksa nggak sengaja langsung dituduh pakai narkoba oleh buzzer RP penguasa. Buzzer RP itu perusak demokrasi dan itu fakta tak terbantahkan, tapi tetap aja dipelihara. Tanpa buzzer RP mereka bukan apa-apa, kasihan. Ini mungkin suara gue diwakilkan aja lah sama netizen gitu ya, takut ya pasal UTE tahu lah gitu kan. Memang ada yang untuk ada yang untuk dan untuk pas untuk yang untuk kiri nih kirinya digini nih set. Tapi kalau misalkan yang untuk kanan set Oke. Tertawalah sebelum tertawa itu diserang buzzer. Cuman sedikit sih gue mau bahas tentang buzzer ya. Kalian jangan pernah takut sama buzzer. Buzzer itu cuman orang yang mencari nafkah dari situ gitu, mencari duit dari situ. Jadi kalian tuh nggak usah khawatir. Mereka itu hanya kerja. Ya, terus ada juga kan dia tuh ada yang mesin otomatis ya dari teknologi gitu ya. Dan ada yang katanya dari wartawan, bekas wartawan yang emang udah fanatik, terus emang udah ada perusahaannya itu ada minimal syaratnya dan lain-lain. Cuman menurut gua kalian tuh jangan pernah takut sama buzzer man. Mereka itu nyalinya nggak ada. Gua pun juga banyak kok digoblok-goblokin, ditolol-tololin, dan gua nggak pernah baper gitu. Memang kita itu hidup di masa yang cukup tidak berakal gitu. Jangankan tidak berakal sih, kita hidup di negara yang masih diperdebatkan gitu antara ada keadilan atau tidak gitu. Ini gue cari aman aja ya. Wiji Tukul dihilangkan, Novel Baswedan diteror, Munir dibunuh, bintang Emon difitnah memakai narkoba. Seakan orang baik tidak diterima dan harus dimusnahkan dan dicap menjadi orang bodoh. Jadi memang untuk orang-orang yang berjuang, kalau misalkan memang kalian berjuang secara ikhlas gitu ya, bukan berjuang untuk mencari endorsan, bukan berjuang untuk mencari suara orang, lalu mendapat sponsor, dan ketika memang omongannya itu begitu bagus dan mereka berubah, jadi memang sudah kelihatan gitu ya. Gue nggak nyindir, cuman kalian komentar aja. Jadi memang gini ya, prinsipnya tidak akan ada pejuang yang takut. Pejuang itu semuanya mereka berani mati, berani dibully, berani dibungkam, berani diteror, berani dicaci maki, berani difitnah. Menurut gue sih bintang Emon ini mempunyai keberanian yang ikhlas. Dia tidak mengharapkan apa-apa kan, bahkan cukup berani di era yang seperti ini gitu loh. Jangan pernah takut lah kayak bintang Emon atau gua atau anak-anak muda lainnya untuk dipenjara atau dimati. Karena ketika kalian takut,
nggak ada generasi yang mulai berani untuk berbuat hal yang peduli untuk bangsa dan negaranya. Coba kalau misalkan kalian bayangin ya, tidak ada manusia yang berani untuk peduli kepada negara. Mereka cuek, mereka udah hidupnya materialistik, apatis, hedonis, udah semacam orang yang peduli untuk dirinya sendiri, individualis. Terus ketika ada penguasa, ini gue mengilustrasikan ya, ketika ada penguasa yang berbuat seenaknya, kalian bisa apa? Makanya kenapa ada istilah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu hal yang bisa menghancurkan warga negara. Dan kalian akan menjadi budak korporat, budak negara. Makanya kenapa setiap manusia itu harus mempunyai nilai keberanian. Bintang Emon diserang gerombolan Londoy Reng alias Buzzer, difitnah sebagai pemakai narkoba. Bintang Emon membuka mata publik lebih luas melalui kritik nggak sengaja bahwa negara memang sedang nggak baik-baik aja. Sekaligus nyadarin publik kotornya permainan kekuasaan. Wah, ini gue nggak berani ngomong sih. Kotornya permainan kekuasaan tuh maksudnya kekuasaan sepak bola gitu ya, individual gitu, lagi main bola dikuasain gitu, maksudnya gitu ya. Hati-hati juga nih berbicara nih, ntar ketangkep ya, repot kan ya. Sekarang kan ada gitu ya, kayak misalnya Ruslan Buton ngomong kayak gitu sehari sampai 3 hari, nggak ada seminggu tangkep. Sedangkan nasib hidup di negara kepanikan Republik Indonesia, masyarakat harus melulu setuju dengan pemerintah. Ingat pas Bintang Emon bikin video soal corona, dipuji habis sampai diminta jadi jubir corona segala. Ketika dia kritik lewat candaan, situasi berbalik, serangan dan fitnah muncul. Ya itulah resiko. Jadi kalau misalkan kalian sebagai influencer, sebagai anak-anak muda yang ingin terkenal gitu ya, kalian persiapkan dulu mentalnya. Menurut gue Bintang Emon juga udah siap kok mentalnya. Nggak kayak influencer yang disiap tuh malah ngehina orang yang ngehujat. Nah itu yang salah, itu yang bodoh. Mereka tuh belum siap. Lihat aja nanti orang-orang yang mental influencernya tidak siap akan hancur kok. Kita timingin aja gitu. Tapi kalau misalkan influencernya mental siapnya, percaya men, kalian akan dikenang sepanjang masa atau dikenang sebagai legasinya apa. Kadang kan kita sebagai anak muda gitu takut mati, takut di penjara. Tapi kalian tuh udah punya legasi, punya keberanian mati sebagai pejuang. Coba kalian bayangin koruptor, dia mati pun nggak bakal bisa bawa harta cuy, bawa nama buruk sampai keluarganya itu akan diingat. Jadi legasinya apa? Dunia sudah kacau, yang jahat semakin berjaya, yang baik dibuat menderita. Apakah para dewa sudah musnah? Apakah keadilan sudah mati? Itu coba kalian komentar aja. Gimana? Apakah keadilan sudah mati? Atau masih hidup? Atau ada harapan? Jadi masyarakat kecil bersuara tidak berpengaruh terhadap pemerintah. Masyarakat besar bersuara demi kebenaran. Bintang Emon dihajar oleh buzzer pemerintah, bahkan difitnah memakai narkoba. Apakah sebentar lagi Bintang Emon masuk penjara? Apa tiba-tiba menghilang? Kita coba berpikir objektif ya. Ini kan dia katanya dihajar oleh buzzer pemerintah. Mungkin ada yang mendukung gitu, bukan dari pemerintah. Kita objektif aja. Ya, walaupun Oke, next. Bintang Emon difitnah pakai narkoba. WK, sungguh ngelawak negara demokrasi ini. Padahal Bintang Emon melakukan hal yang benar tapi difitnah, haha. Dan fitnah kesyirikan itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Ya bro, jangan berbicara tentang fitnah kesyirikan itu lebih besar bahaya daripada pembunuhan bro. Mereka pun koruptor disumpah pakai Al-Quran di atasnya, tapi tetap aja. Jadi kita closing statement ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kezaliman akan terus ada. Bukan karena banyak orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Mungkin banyak banget pembelajaran yang bisa kita dapetin dari Bintang Emon ini. Keberaniannya, dia mempunyai tugas yang harus dia berikan. Salah satunya sebagai seorang influencer, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai anak muda. Dia ini mempunyai peran yang cukup bagus di saat umurnya yang masih muda ini. Dan mungkin teman-teman bisa menjadi seorang yang meneruskan keberaniannya, meneruskan attitude-nya yang baik. Jadi sampai sini aja teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share video gue ke teman-teman kalian.